Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aristo Gama, NIM 53010220006 dari program studi Sejarah Peradaban Islam kelas D. Di sini saya akan sedikit menjelaskan materi logika tentang teori. Presentation outline. Yang pertama, pengertian teori, dan yang kedua, macam-macam teori, dan yang ketiga, pengujian hipotesis, dan yang terakhir, langkah-langkah teori dalam metode ilmiah. Apa sih teori itu? Pengertian teori. Apa sih teori? Dalam percakapan sehari-hari, kita sering mendengar ucapan "itu betul" dalam teori, tapi tidak dapat dilaksanakan dalam praktek. Banyak orang kita jumpai yang memandang rendah teori dan pertimbangan teoritis. Mereka bangga dengan dirinya sebagai orang yang berpendirian praktis dan bahkan berucap, "Wah, tidak ada waktu bagiku untuk menekuni buku dan berteori. Kami mencukupkan diri apa yang berguna dan bisa dipraktekkan. Berteori terlalu banyak, hanya membuang-buang waktuku." Dan yang selanjutnya, kita masih membahas lanjutan dari pengertian teori. Tidak ada teori itu disebut benar apabila ia tidak relevan dengan fakta-fakta. Karena itu, orang yang berkata seperti itu adalah mereka yang tidak mengerti arti teori, atau orang yang kurang pengertiannya akan teori. Orang yang masih di bawah taraf rata-rata kecerdasan umum, sebab teori itu tidak lain adalah interpretasi dari fakta-fakta. Kecuali pemikiran deduktif, semua penalaran, juga semua pemikiran intelek kita adalah merupakan penyesuaian dan pengujian dari teori. Macam-macam teori ada dua, yaitu teori umum dan teori khusus. Teori umum adalah suatu pernyataan apabila ia benar maka ia benar secara universal. Teori umum berlaku bagi semua waktu, semua tempat, dan semua keadaan, serta semua permasalahan dalam kelas. Yang dinyatakan semua juga generalisasi merupakan teori yang bersifat umum. Dimiliki juga sebuah penjelasan eksplanasi manakala ia berlaku bagi semua peristiwa, keadaan, waktu, dan tempat sesuai permasalahan yang diterangkannya. Sedangkan teori khusus adalah teori yang berkaitan dengan sejumlah fakta-fakta partikular tertentu. Teori khusus berusaha untuk menjelaskan fakta-fakta itu dalam hubungannya yang satu dengan lainnya. Teori khusus harus sesuai dengan fakta-fakta yang diketahuinya, tapi juga harus berhasil mengidentifikasikan beberapa fakta atau sejumlah fakta yang selama itu belum diketahui. Pengujian hipotesis. Pengujian hipotesis ada 5, antara lain: yang pertama, relevansi. Tidak ada sebuah hipotesis diuji kecuali berusaha menerangkan fakta yang dihadapi. Oleh karena itu, hipotesis harus relevan dengan fakta yang hendak dijelaskan. Dan yang kedua, mampu untuk diuji. Ada 2 ciri yang membedakan hipotesis ilmiah dan hipotesis non-ilmiah, adalah kemampuannya yang diuji dengan fakta-fakta indrawi atau perhitungan logis. Dan yang selanjutnya, yang ketiga, bersesuaian dengan hipotesis yang telah diterima sebagai pengetahuan yang benar. Suatu hal yang perlu diperhatikan bahwa suatu hipotesis itu dapat diterima apabila pengetahuan koheren dan hipotesis
yang lebih dahulu dinyatakan dan disusun secara logis diterima oleh manusia, serta dihargai sebagai suatu yang bernilai tinggi. Dan yang keempat, mempunyai daya ramal. Hipotesis yang baik tidak saja mendeskripsikan fakta-fakta, tapi interpretasi yang dibuatnya mampu untuk menjelaskan fakta-fakta sejenis yang tidak diketahui atau belum diselidik. Dan yang kelima, sederhana. Mungkin sekali dua hipotesis atau satu fakta yang sama-sama memenuhi 4 syarat yang pertama, jadi sama-sama baiknya, tapi yang pertama lebih rumit daripada yang kedua. Maka bila demikian, hipotesis yang lebih sederhana adalah lebih baik. Dan yang selanjutnya, langkah-langkah teori dalam metode ilmiah. Sebelum itu, apa sih metode ilmiah itu? Pengertian metode ilmiah. Metode ilmiah adalah cara untuk mendapatkan pengetahuan dengan cara ilmiah. Pengetahuan yang diperoleh dengan cara ilmiah adalah pengetahuan ilmiah, atau secara pendek disebut ilmu. Dalam prosesnya untuk menemukan pengetahuan baru, ada beberapa langkah yang kesemuanya saling kait-mengait. Langkah-langkah itu antara lain, yang pertama, penemuan atau penentuan masalah. Pada tahap ini, kita secara sadar mengetahui masalah yang akan kita telaah dengan ruang lingkup dan batasan-batasannya. Dan yang kedua, perumusan masalah. Perumusan masalah merupakan usaha untuk mendeskripsikan masalah yang dihadapi dengan lebih jelas. Dan yang ketiga, pengujian hipotesis. Pada tahap ini, kita berusaha untuk memberikan penjelasan sementara mengenai hubungan sebab akibat dari faktor-faktor yang membentuk kerangka masalah yang sedang kita hadapi. Dan yang keempat, deduksi dari hipotesis. Tahap ini merupakan langkah pertama untuk pengujian hipotesis yang kita ajukan. Deduksi hipotesis merupakan identifikasi fakta-fakta apa saja yang dapat kita lihat dalam hubungannya dengan hipotesis yang diajukan. Dan yang selanjutnya, yang kelima, pembuktian hipotesis. Pada tahap ini kita mengumpulkan fakta-fakta untuk membuktikan hipotesis yang telah kita ajukan. Kalau fakta-fakta itu memang ada, maka hipotesis yang kita ajukan itu benar. Dan yang keenam, penerimaan hipotesis menjadi teori ilmiah. Hipotesis yang telah terbukti kebenarannya diterima sebagai pengetahuan baru dan dianggap sebagai bagian dari ilmu. Hipotesis sekarang dianggap sebagai suatu teori ilmiah, yaitu sebagai suatu penjelasan teoritis yang dapat dipertanggungjawabkan mengenai suatu gejala tertentu. Terima kasih telah menonton video ini, dan semoga informasi yang saya sampaikan tentang teori dapat bermanfaat. Dan kurang lebihnya saya mohon maaf sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.